Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku, Obi, di channel YouTube aku. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang signaling teori atau teori sinyal. Jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Teori sinyal atau signaling theory pertama kali dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973 yang menjelaskan bahwa pihak pengirim atau pemilik informasi memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima atau investor. Sedangkan signaling teori yang dikemukakan oleh Ross pada tahun 1977 yaitu bahwa pihak eksekutif perusahaan akan memiliki informasi yang lebih baik dan cenderung untuk memberikan informasi tersebut kepada calon investor. Informasi sendiri merupakan alat penting bagi para pebisnis maupun investor karena melalui informasi dapat diketahui gambaran besar mengenai keadaan perusahaan saat ini, masa lalu, atau prospek yang akan datang. Menurut Avinanda pada tahun 2015, informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu adalah hal penting yang harus dimiliki investor karena sebagai alat analisis dalam mengambil keputusan investasi di pasar modal. Signaling teori menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal, karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, sehingga mengetahui lebih banyak prospek di masa yang akan datang dari pihak luar atau investor dan kreditor. Pada waktu informasi diumumkan dan semua pelaku pasar sudah menerima informasi, maka pelaku pasar akan melakukan interpretasi dan menganalisis informasi tersebut, sehingga akan menghasilkan good news atau bad news. Jika pengumuman informasi dianggap sebagai good news bagi investor, maka akan terjadi perubahan dalam volume dagang saham di mana para investor akan tertarik untuk melakukan perdagangan saham dengan perusahaan tersebut. Signaling teori memiliki keterkaitan pada variabel ukuran perusahaan, di mana perusahaan besar menunjukkan atau mengalami perkembangan sehingga akan memberikan good news kepada pihak luar, seperti para investor yang memberikan respon positif pada perusahaan. Karena semakin besar ukuran perusahaan, maka informasi yang diungkapkan akan lebih banyak, sehingga akan mendapatkan permintaan yang lebih besar dari publik dan para investor untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap. Signaling teori juga memiliki keterkaitan dengan variabel profitabilitas, yaitu ketika perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi akan menggunakan informasi keuangan untuk mengirim sinyal kepada pasar, di mana laporan keuangan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik, sehingga investor akan merespon positif sinyal tersebut. Signaling teori berhubungan juga dengan variabel Human Research Accounting Disclosure, yaitu ketika mendapatkan respon pasar yang baik, perusahaan memberikan sinyal berupa pengungkapan informasi yang lebih luas, termasuk pengungkapan akuntansi SDM-nya. Pengungkapan tersebut akan memberikan informasi yang lebih detail kepada pihak luar sehingga para investor akan semakin yakin dengan dana yang dikelola oleh sumber daya yang berkompeten di perusahaan tersebut. Jadi, signaling teori merupakan dorongan bagi perusahaan untuk menyebarkan informasi baik terkait laporan keuangan atau manajemen perusahaan kepada pihak luar, di mana para investor akan menggunakan informasi tersebut dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Sekian penjelasan dari aku tentang signaling teori. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!